Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabi wa rasulullah ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang kami hormati guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan juga mudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlebih kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi wa syukrulillah, segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-16, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang amal kebaikan dilipat gandakan. Sehingga senang rasanya saya Syahan Al-Muslim dapat kembali bersilaturahim dengan para pemirsa dalam program kajian spesial Ramadan bertabur pahala pada program Halqah Fajar dengan mengkaji kajian fikih secara praktis dan ringkas, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai atau telah berganti kitab baru, yaitu kitab silsilah fikih praktis kurban. Nah, untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وأمال لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تتبع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. Amma ba'd. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang beruntung di bulan mulia dan Ramadan, menjadi minal aidin wal faizin, menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah dengan pengampunannya. Al-faizin, yang beruntung dengan pahala berlipat ganda. Semoga Allah memudahkan kita untuk puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah sehingga kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Keluar dari bulan Ramadan sudah diampuni dosa kita. Baik, kita langsung belajar fikih jenazah sudah selesai, tinggal yang tersisa adalah ini meninggal karena wabah belum ya? Oh sudah.
Sekarang fikih kurban. Kurban. Kita langsung saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Setelah muqaddimah, kita langsung bab 1. Kurban dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata udhiyah. Nah, udhiyah diambil dari kata adha. Mana adha adalah permulaan siang, sehingga ada sholat duha kalau mulai cerah. Setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebutan nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Duha. Adapun korban menurut syariat adalah ini korban. Sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sampai hari Tasyrik ya. Jadi tidak bisa menyembelih di hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dari hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu definisi daripada kurban. Menyembelih pada hari raya. Kalau menyembelih selain hari raya dan hari Tasyrik, nggak akan disebut kurban. Hari ini menyembelih onta, nggak jadi kurban. Jadi menyembelihnya di hari raya, atau hari Tasyrik itu setelah hari raya, 3 hari setelah hari raya. Yang disembelih adalah hewan kurban. Ada orang yang menyembelih merpati, nggak akan disebut kurban. Menyembelih kelinci bukan kurban. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelihnya bukan karena Allah, nggak akan jadi korban. Baik, ini definisi korban. Hukum menyembelih korban, hukumnya adalah sunnah. Hukum korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Jadi korban itu setiap kita menemukan hari raya korban, kita disunnahkan untuk menyembelih korban. Seperti puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Bukan seumur hidup sekali. Puasa sunnah, kapan kita menemukan hari Arafah, maka kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkorban, perintah sunnah. Kami sengaja masukkan, bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa korban itu dianjurkan sekali seumur hidup. Ini bisa terbaca dari omongan mereka-mereka itu. Kalau disuruh korban, oh kan saya sudah korban. Sudah korban bagaimana? Habis sholat subuh begini, matahari terbit, habis sholat subuh. Matahari terbit sudah tinggi, ayo sholat duha. Lalu dia ngomong, saya kan sudah sholat duha. Kapan? Kemarin. Kemarin kok ngomong sekarang. Sama, korban yang kemarin, hari raya korban sekarang. Ditanya, yuk korban yuk. Saya sudah korban. Kapan? Kemarin. Ya kayak tadi. Habis sholat subuh, dia nunggu matahari terbit agak tinggi, diajak sholat duha, dia ngomong, kemarin. Ini kesalahpahaman. Sehingga pertanyaan itu juga sering dengan model yang berbeda. Seperti contohnya, mana yang lebih dahulukan antara akikah dengan korban? Nah ini menunjukkan tidak paham kalau korban itu sunnah setahun sekali. Kalau akikah kan sekali seumur hidup. Akikah bisa ditunda. Akikah nggak harus di hari korban. Kalau Bang Hanu maju boleh, mundur boleh. Baik, ini harus difahamkan. Adapun mengenai hukum korban, ulama telah berbeda pendapat. Hukum korban, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, selain madhab Abu Hanifah ini tentunya. Hukum menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kalau bisa jangan sampai kita tidak korban. Hendaknya kita membiasakan budaya korban. Dan di negeri kita ini kayaknya karena salah paham tadi itu. Dan kita masih merasakan bahwasanya kalau orang itu, oh sudah korban ya. Berarti bertanya, ya ibu saya belum korban, bolehkah saya korban untuk ibu saya? Nggak boleh, ibu saya belum korban. Ente juga belum korban. Jadi menganggap korban itu seumur hidup sekali. Makanya karena korban dianggap seumur hidup sekali, makanya biarpun orang kaya kalau sudah korban ya sudah. Sehingga satu kampung penduduknya adalah 1000. Kambingnya 5. Ya, kambingnya 5, 10.
Kambing 10 dibagi orang 1000. Oh iya, pas. Karena orang negeri kita itu biasanya kalau makan daging caranya adalah dibikin soto. Cuit kecil-kecil. Rombek dicacah dikit-dikit, pakai kuah banyak soto. Ya makanya korbannya sedikit. Tolonglah semuanya ayo berpikir tentang berkorban. Kalau bisa semua keluarga. Kalau kita punya keluarga 7, 8. Kalau bisa 6, 5. Paling tidak satu keluarga itu 1. Jangan sampai tidak. Kalau bisa. Korban. Ibadah korban adalah termasuk syiar agama yang dapat memupuk makna kasih sayang dan kepedulian kepada sesama manusia yang harus digalakkan. Mazhab Hanafi belum kita sebut. Sunnah dalam bab korban ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Kita perlu juga kecerdasan dalam berkorbannya. Kalau Anda ingin korban duitnya nggak mahal, Anda sekarang beli jauh-jauh dari hari raya korban. Atau Anda paling enggak punya hiburan setiap rumah itu, selagi ada lahannya, beli kambing kecil. Setelah hari raya itu kan murah-murah kambing kecil-kecil. Beli 3 atau 4 begitu 5. Nanti tahu hari raya depan sudah gede, bisa disembelih. Jadi diceritakan ada seorang, dia fakir tapi dia selalu bisa berkorban dengan kambing terbaiknya. Dia modalnya adalah modal sedikit. Modalnya dia modal beli 2 kambing kecil. Setelah 2 kambing kecil dipiara, setelah hari raya Idul Adha kan banyak kambing-kambing kecil 2 dibeli. Setelah beli dirawat. Pas menjelang hari raya korban yang akan datang, sudah gede. Yang satu dijual, yang satu sembelih korban. Yang dijual kan jadi duit. Nunggu pas hari raya, kambing-kambing tidak laku yang masih kekecilan, dia beli lagi 2 lagi. Setelah hari raya beli 2 lagi, dia korbannya 1. Sehingga setelah hari raya dia punya kambing kecil 2 lagi. Masuk hari raya Idul Adha berikutnya sama. 1 kambing disembelih yang paling gede, yang 1 lagi dijual lagi untuk beli kambing kecil lagi. Dan begitu seterusnya, Masya Allah. Sehingga setiap tahun dia bisa korban. Yang kaya pun nggak bisa korban. Perlu cerdas dalam beribadah itu. Baik. Sunnah dalam korban atau sunnah ainiyah yaitu amalan sunnah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam hal ini yang mampu tentunya. Sunnah kaifiyah, sunnah kifayah, yaitu amalan sunnah yang jika sudah dilakukan oleh salah satu sebagian orang yang memenuhi syarat, maka bagi yang lainnya akan gugur tuntutan untuk melakukan kesunahan tersebut. Maksudnya, jika dalam sebuah keluarga ada salah satu dari mereka yang menyembelih hewan korban, maka dengan sembelihan ini telah tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Akan tapi pun demikian ya, akan tapi setiap dari anggota keluarga tetap disunahkan jika ingin melakukan korban. Kita keluarga misalnya berapa? Ber-8. Contoh. Ada keluarga 5 orang deh. Keluarga ber-5. Keluarga ber-5, ya kalau bisa ya nyembelih kambing 5. Tak taunya apa? Enggak bisa kambing 5 ya berapa? 4, 3, 1, oke. Karena punyanya 1, nyembelih 1, maka ini akan sunnah ainiyah kepada orang yang nyembelih tadi, misalnya sang bapak. Maka sekaligus menjalankan sunnah kayak kifayah, yang lain gugur. Enggak ada tuntutan. Cuman pahala hanya untuk yang korban saja kan begitu. Itu sunnah kifayah. Jangan seperti ini dipahami oleh sebagian orang, riwayat dari Nabi yang mengarah kepada sunnah kifayah itu dimaknai begini. 1 kambing boleh untuk sekeluarga. Oh bukan gitu, ini salah dalam berucap. 1 kambing untuk 1 orang, akan tapi karena sunnah kifayah, maka secara otomatis selagi di rumah itu sudah ada yang korban, maka yang lain tidak dituntut lagi untuk melakukan korban. Tapi boleh kalau melakukan sunnah kifayah. Sunnah tetap dianjurkan, disunnahkan. Sama seperti begini. Melakukan sholat jenazah kan fardu kifayah. Bedanya, sunnah kifayah, fardu kifayah. Cuman sama-sama cara memahaminya. Fardu kifayah.
Selagi mayat itu sudah ada menyolati, maka gugur kewajiban bagi Anda. Kan begitu, ya kan? Selagi ada 5 orang, satu kelompok menyolati jenazah, maka gugur bagi Anda. Anda nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau sholat boleh nggak? Boleh dong, kan begitu. Mendapatkan pahala. Sama dengan sunnah kifayah begitu. Setelah sudah ada menyembelih korban dalam sebuah keluarga, ya sudah, gugur yang lainnya. Tapi kalau mau korban juga boleh. Ini sunnah kifayah. Catatan, ini bukan berarti satu kambing untuk satu keluarga, akan tapi dengan satu kambing tersebut telah mencukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Telah tercukupi, terwakili semua anggota keluarga yang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan, sengaja kami hadirkan naskahnya, supaya orang tidak menisbatkan omongan ke kita, katanya, wah dari mana ada sunnah kifayah? Ajib, ada sunnah kifayah. Ada sunnah kifayah disebutkan dalam kitab fikih kok. Maknanya seperti itu, dan memang jelas maknanya. Thumma inna ta'adduda ahlil baiti kanat sunnata kifayatin. In ta'addada. Ahlul baiti kalau berbilang, yang di dalam keluarga itu bilang, bukan satu orang, banyak orang. Lalu nyembelih satu kambing, maka sunnah kifayah. Waktu juz'u min wahidin rasyidin, maka jika ada satu orang rasyid sudah dewasa, berakal, dia nyembelih satu minhum, maka akan mencukupi dari yang lainnya. Lima sahih an Abu Hurairah an Abi Ayyub, seperti yang riwayat sahih dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kunna nudhi bisyah. Kami menyembelih kambing domba. Al-wahidah satu saja. Yadbahu harrajulu, seorang laki-laki, bapak kepala rumah tangga atau siapa saya menyembelih. Anhu wa an ahli baiti, tapi diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Wa illa fa sunnatu ainin, kalau tidak begitu maka namanya sunnah ainiyah. Kalau bukan untuk diniatkan keluarga, berarti untuk diri sendiri namanya sunnah ainiyah. Lah ini menunjukkan sunnah kifayah, bukan seperti difahami sebagian orang, satu kambing untuk banyak orang. Enggak ada, yang ada adalah sapi untuk 7 orang, kambing satu untuk 1 orang. Bahkan ini ada tambahan madhab dalam madhab Imam Maliki ya. Imam Malik mengatakan bahasanya satu kambing 1 orang, 1 sapi 1 orang gitu. Hanya nilai pahalanya beda, bukan 1 kambing 1 sapi 1 orang. Tapi yang benar madhab Imam Syafi'i, kita harus yakin itu. Nanti ada hujahnya, ada dalilnya. Masya Allah. Ngantuk itu adalah nikmat dari Allah. Anda ngantuk, Anda bisa tidur. Anda usah marah dengan ngantuk, tapi berusaha untuk tidak ngantuk. Baik. Pendapat kedua, hukum korban. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, hukum menyembelih korban adalah wajib bagi yang mampu. Jadi korban wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kalau mampu. Catatan, korban bagi Nabi Muhammad adalah wajib dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Nabi Muhammad korban wajib, maka setiap tahun Nabi Muhammad korban. Baik. Selesai korban menjadi wajib bagaimana? Oke, berarti kita korban adalah sunnah, selesai. Sunnah ainiyah atau sunnah kifayah. Yang jelas sunnah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa korban adalah sunnah yang dikokohkan, hukum tersebut akan berubah menjadi wajib dengan bernadar. Ini masalah nadar sengaja kami sedikit bahas khusus karena orang sering bingung gara-gara nadar. Misal, korban adalah sunnah. Tetapi ada orang yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk berkorban, baik dihubungkan dengan suatu kejadian maupun tidak. Misalnya kalau anakku datang, anakku selesai kuliah, aku akan korban, maka korban jadi wajib. Berikut contoh wajib korban wajib karena nazar yang dihubungkan dengan sesuatu kejadian maupun tidak. Jadi ini puasa apa? Korban dengan nazar. Pokoknya kalau begini aku akan nyembelih korban. Nah, itu menjadi wajib. Contoh, nazar yang dihubungkan dengan kejadian. Seseorang berkata, jika aku lulus sekolah tahun ini, maka aku akan berkorban. Nah, ini dihubungkan dengan pekerjaan. Lulus beneran. Maka jika ia benar-benar lulus tahun ini, maka korban menjadi wajib baginya. Baik.
Contoh nazar yang tidak dihubungkan dengan kejadian. Kalau tadi kalau lulus kan ini enggak. Yang tidak dihubungkan dengan kejadian langsung aja. Aku nazar dengan binatang ini untuk korban, gitu. Aku wajibkan atas diriku korban tahun ini, wajib. Mewajibkan. Atau aku bernadar korban atau bernadar. Ngomong itu. Perhatian. Ini yang sering orang memperdebatkan di sini. Memang ada khilaf-khilaf, kita ambil yang paling gampang deh. Anda tidak usah ragu, biarpun ini pendapat misalnya tidak kebanyakan orang mengatakan begini, tapi ini adalah pejabat ulama yang harus diambil. Perhatian, begitu juga jika ada orang berkata, ini adalah kambing korban saya. Dia menyombong, ini adalah kambing korban saya. Kan di dalam kitab-kitab fikih dikatakan, kalau orang menunjuk kambingnya sebagai kambing korban, maka langsung menjadi kambing nadar. Seolah kan begitu. Dan begitulah yang disebut. Ayo. Cuman maknanya bagaimana? Atau jika seseorang mempunyai beberapa ekor kambing, lalu menunjuk salah satu dari kambing-kambing tersebut dan berkata, kambing ini akan aku jadikan kambing korban. Dengan perkataan tersebut, kambing akan menjadi korban yang wajib dan perkataan tersebut dianggap nazar. Jika orang mengatakan ini kambing akan menjadi korban atau itu kambing korban saya, maka ini, jika itu semuanya, dengan perkataan tersebut kambing akan menjadi wajib korbannya. Perkataan tersebut dianggap nazar jika satu, saat mengucapkan kalimat tersebut memang ingin menentukan dan menjadikan kambing tersebut sebagai hewan korban. Jadi memang begini, aku akan korban dengan, maksudnya aku ingin korban, bukan memberitahu sama orang. Menentukan ini loh daging korbanku. Beda ya. Aku jadikan ini korban, aku berkorban dengan ini. Ingin menentukan. Artinya biarpun tidak ada orang mungkin ngomong begini. Tapi kalau yang lain lagi gini, akan tetapi jika mengucapkan kalimat tersebut hanya sekedar memberitahu kepada orang lain bahwa dia akan berkorban dengan kambing tersebut, maka dengan kalimat seperti itu korban tidak menjadi wajib. Ini. Misalnya apa? Kamu mau korban ya? Nah, iya. Mana kambingnya? Ini loh. Maksudnya menunjukkan ini yang aku pilih. Aku akan berkorban dengan ini nanti. Menunjukkan kalau saya akan melakukan sunnah dengan ini, bukan menentukan. Ini tolong dibedakan. Kalau menentukan adalah ini akan aku jadikan korban. Ini kambing korbanku. Kalau orang beritahu kepada orang lain, ya nggak akan menjadi fardu memberitahu kok. Karena kita punya, saya niat untuk nyembelih korban yang sunnah. Kambing yang mana? Kambing yang aku maksud adalah ini. Dan itu bukan menentukan, itu memberitahu. Jadi beda. Menentukan sebagai korban dan memberitahu kepada orang lain kalau ini korban. Sederhananya begitu. Bedakan antara menentukan itu untuk jadikan korban atau memberitahu orang lain kalau itu adalah korban. Beda. Hal ini sangat pelik, mohon diperhatikan dengan cermat. Banyak orang kesalahan di sini. Syarat orang berkorban. Syarat yang berkorban adalah muslim atau muslimah. Orang kafir nggak wajib korban. Usia balik, berakal, merdeka, mampu, Rasyid. Rasyid sudah punya terangkan kalau kali pertama. Rasyid itu adalah dia bisa ngurusi dunianya. Jadi ngerti jual beli, ini mahal, ini merugikan, itu rasyid. Kenapa kalau anak kecil belum rasyid nggak boleh? Kalau anak kecil belum rasyid, kalau mengeluarkan harta itu kadang-kadang sesuai dengan sanjungan. Wah bagus, keluarin. Anak kecil nggak paham. Habislah nanti hartanya. Allah. Bismillah. Ya, penjelasan. Boleh yang ngantuk kita aja, jangan ikut ngantuk ya. Bismillah. Penjelasan. Muslim ini kita jelaskan satu-satu, tidak usah khawatir, tidak usah buru-buru. Rasyid ada di belakang nanti. Kita jelaskan seorang muslim. Muslim atau muslimah adalah seorang laki-laki atau perempuan yang memeluk agama Islam serta berpegang teguh terhadap ajaran agamanya, sudah muslim. Usia balik. Kalau balik enggak.
Tapi boleh kalau kita nyembelihkan untuk anak balik. Sebab hukum sunnah wajib apalagi nggak bisa kepada anak-anak. Usia balik. Balik ada 3 tanda yaitu sebagai berikut: keluar mani pada usia 9 tahun hijriah bagi laki-laki, atau keluar darah haid pada usia 9 tahun hijriah bagi perempuan. C. Jika tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah balik dengan usia yaitu 15 tahun. Balik hanya karena keluar mani di usia 9 tahun atau haid di usia 9 tahun. Keluar mani laki dan perempuan. Setelah itu disebut sebagai seorang yang balik. Kalau ternyata di usia 9 tahun tidak keluar darah haid dan juga tidak keluar mani, ditunggu sampai hari ke-10, 11, 12, sampai ditunggu. Kalau ternyata masih tidak keluar mani atau tidak haid, ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau umur 15 tahun, genap 15 tahun, biarpun tidak haid, biarpun tidak keluar mani, maka dihukumi sebagai seorang yang balik. Keterangan balik kita lanjut. Jika ada orang yang belum balik, maka tidak diminta untuk melakukan korban. Akan tapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama anak tersebut dari harta walinya. Jika walinya adalah ayah atau kakek, atau dari harta anak tersebut, jika anak tersebut sudah mampu. Jadi boleh saja kita berkorban untuk anak kita, boleh dari duit kita. Tapi kalau untuk anak yatim nggak boleh seenaknya. Ya Allah. Anak belum balik maka tidak diminta untuk melakukan korban. Akan tapi sunnah bagi walinya itu pokoknya ayah. Kalau ayah sama kakek itu adalah kalau mengeluarkan harta anaknya umumnya cukup waspada. Karena masa depan anak dipikirkan. Kalau orang lain nggak boleh. Akan tapi hal itu tidak menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Sama. Yang demikian tidak menggugurkan sunnah kifayah. Jadi, jika ada anak belum balik kok menyembelih korban, maka itu tidak menjatuhkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Jelas ya? Maka kalau di rumah kita, kambing kok cuma hanya 1, nggak bisa banyak untuk menjalankan sunnah ini agar semua anggota keluarga menyembelih korban semuanya. Adanya cuma 1, maka 1 ini adalah di atas namakan atau diniatkan adalah untuk yang sudah rasyid, yang sudah balik, jangan untuk anak kecil. Kalau anak kecil nggak bisa. Nggak menggugurkan sunnah kifayah. Makna berakal adalah orang gila tidak diminta untuk melakukan korban, tetapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakek. Kalau diambilkan dari harta orang gila tersebut atau diambilkan dari orang gila tersebut jika ia mampu. Maka orang gila kalau disuruh ngambil zakat, ngambil korban, tidak ngerti korban apa itu korban. Tapi kalau dia mampu, diambilkan oleh yang mengurusi dari hartanya untuk korban, boleh sah. Kemudian merdeka, budak nggak wajib. Orang merdeka adalah semua orang yang tidak menjadi budak. Dan budak adalah seseorang yang dimiliki oleh orang lain karena peperangan dan kekafiran. Sebab perbudakan dari peperangan dan kekafiran. Baik. Mampu. Mampu di sini adalah punya kelebihan dari segi makanan, pokok, pakaian, dan tempat tinggal. Di hari kesenangan tersebut. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya jangan maksain dong. Jangan maksain berkorban. Baik. Rasyid. Rasyid adalah orang yang diperkenankan untuk bertransaksi dengan hartanya, baik karena telah sempurna akal maupun bebas dari litat utang. Bebas dari litat utang. Kalau orang masih dilihat utang, jangan pikir korban.
Kalau orang masih mikir lilitan korban, lilitan hutang, masih gini, masih dililit hutang, jangan pikir tentang korban, selesaikan dulu hutangnya. Bagi siapapun telah memenuhi syarat tersebut di atas, ia telah masuk ke dalam golongan orang yang dianjurkan untuk bisa berkorban dan akan menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Maka biarpun seseorang melakukan fardu ain dalam menyembelih korban, sunnah ainiyah, saya menjalankan sendiri, maka pun demikian ya. Antuknya Masya Allah. Jadi kalau yang berkorban itu adalah orang yang memenuhi syarat tersebut, balik dan sebagainya, maka korbannya dia itu menjatuhkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Menggugurkan sunnah kifayah. Tapi kalau yang berkorban adalah anak kecil atau orang gila yang mengorbankan kan ahli warisnya, maka dia tidak menjadikan sebab gugur kewajiban atau sunnah kifayah, bukan kewajiban bagi yang lainnya. Baik, sampai di sini. Lanjutannya adalah sederhana, yang ringan, tolong dipegangi kitab-kitab ini nih. Ada niat berkorban. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam niat berkorban. Di antaranya adalah sebagai berikut. Korban wajib, niatnya beda. Jika korban wajib karena nazar, maka tidak diperlukan niat. Kalau nazar, nggak perlu niat lagi, langsung aja sembelih. Karena dianggap bernazar, artinya ia telah berniat. Artinya akan tetapi ia tetap dianjurkan untuk mengulang kembali niat yang hendak menyembelih korban tersebut. Gini lah. Sederhana, cuman kalau lagi ngantuk jadi kemana-mana. Jadi korban kan ada dua. Kambing korban yang memang saya nadar, saya akan jadikan ini kambing korban buat saya. Atau korban sunnah. Kita ngambil kambing, ini saya pengen korban nanti dengan ini. Tidak, ini bukan dianggap sebagai nadar. Nah, perbedaannya kalau adzan korban, kalau masalah niat ya. Kalau korban nazar tadi kan wajib, maka nyembelihnya nggak usah niat lagi, kasihkan aja panitia, sudah beres. Ya. Tapi kalau korban yang masih sunnah, ya harus niat di dalam hati kita. Karena apa? Waktu dia bernadar itu karena nadar itu sudah niat jauh-jauh itu. Misalnya aku nadar akan korban, lalu kita beli korban, ya sudah itu akan jadi korban. Nadarnya itu sudah niat. Maka di saat nyembelih korban nanti gak usah niat lagi. Tapi kalau niat korbannya adalah korban sunnah, memang benar-benar sunnah, kita melakukan korban sunnah, maka harus niat. Coba kita sebutkan niatnya itu kapan? Apakah waktu nyembelih kambing, waktu membeli sudah dianggap niat, atau menjelang korban? Maka jawabnya adalah kapan saja. Biarpun jauh-jauh, waktu kita beli kambing saya niatkan ini untuk korban, saya serahkan panitia. Enggak usah kita niat mengulang lagi. Baik. Ya. Mana? Niat. Nasi niat ya. Kalau korban sunnah, jika korban sunnah maka ia wajib melintaskan dalam hati untuk menghadirkan maksud berkorban dengan kambing yang telah ditentukan. Dan dianjurkan untuk mengucapkan niat dengan niat seperti ini. Aku niat berkorban dengan kambing ini karena Allah. Kalau sunnah, maka wajib dia niat.
Kalau korban nazar nggak wajib niat. Kenapa? Karena waktu nazar itu sudah niat. Anak kecil yang berkorban. Jika yang berkorban adalah anak kecil, kita ngasihkan anak-anak kita sembelihan korban. Yang belum tamyiz, belum 7 tahun, tidak bisa membedakan antara roti dengan api, belum bisa cebok sendiri, belum tamyiz. Atau orang gila, maka yang meniatkan adalah walinya. Orang gila suruh niat, nggak nyambung. Walinya yang ngurusi dia yang niat. Atau orang yang mengurusnya, seperti seorang ayah meniatkan kurban untuk menyembelih kurban untuk anak-anaknya yang masih kecil atau yang gila. Dengan melintaskan niat di dalam hatinya, aku niat kurban untuk fulan bin fulan, disebut namanya, karena Allah. Baik. Cukup mungkin sampai di sini dulu. Ini agak panjang. Oh, asal 3. Mungkinlah sedikit lagi lah. Waktu niatnya kapan? Ini perlu diperhatikan. Kepastian mengenai waktu niat dalam berkorban, ulama telah berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hambali, waktu niat terbentang dari saat menentukan kambing korban hingga waktu menyembelih. Selagi ditentukan ini kambing korbanku sampai nyembelih itu waktu niat. Bisa saja niatnya. Kita beli kemarin siang, korbannya masih 2 hari lagi. Sepanjang ini belum disembelih, maka kita waktunya untuk niat. Boleh kita lintaskan niat saat ini atau besok. Menurut madhab Syafi'i, waktu niat adalah saat nyembelih korban. Jadi waktu nyembelih korban itu niat. Oh, ini berat, sengaja tidak kami hadirkan ini. Tidak kami pilih. Adapun dalam madhab Syafi'i, karena niat harus pada saat nyembelih korban, maka jika yang berkorban menyembelih dengan tangan sendiri, saat itu adalah berniatnya. Jika yang berkorban tidak nyembelih dengan tangan sendiri, maka sang pemilik korban bisa mewakilkan kepada orang yang nyembelih korban, orang yang nyembelih, kita niatkan, Pak tukang sembelih niatkan ya, atau kepada panitia korban, atau meniatkan saat menyembelih, atau dia di hadapan kambingnya niat. Di hadapan kambingnya aku niat lalu sembelih. Wah, ini madhab Syafi'i agak susah. Madhab Syafi'i agak susah. Sudahlah ikut madhab yang lain. Jadi terserah niatnya itu terbentang. Pokoknya sudah ada kambingnya sampai hari korban itu niat, waktu niat. Kalau sudah dilintaskan di hati niat korban, selesai. Itu jumhur ulama dipermudah biar nggak usah bingung. Nggak stres, fikihnya mudah nanti ya. Baik. Sampai di sini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Sebelum memasuki segmen tanya jawab, izinkan kami menginformasikan bagi sahabat Al-Bahjah TV yang ingin memiliki buku terbaru karya dari Buya Yahya, bisa menghubungi di 0811 244430. Baik, masuki segmen tanya jawab dan seperti biasa kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dengan satu orang satu penanya. Namun sebelum itu kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ada sebuah masjid di Sulawesi Tenggara yang dibangun oleh pengusaha beragama Buddha dengan tujuan aktivitas warga muslim beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Yang melatar belakanginya adalah rasa iba melihat beberapa warga berjalan kaki untuk beribadah di desa tetangga sejauh 1 km karena tidak memiliki masjid di desanya. Apakah termasuk kerukunan dalam beragama? Bagaimana pandangan Buya mengenai hal tersebut? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Masjid yang dibangun oleh orang beragama lain adalah sah-sah saja dan baik.
menunjukkan ya itulah dalam beragama memang harus bisa berdampingan tanpa harus saling merendahkan. Jika memang membangun masjid bagi agama mereka tidak dilarang, ya sah-sah saja. Dan kita sholat di atasnya juga sah. Asal memang sudah diwakafkan. Tentunya semuanya itu dengan catatan. Jika ada pemberian dari orang luar Islam untuk program-program Islam, masjid dan sebagainya, maka boleh kita mengambil dari hartanya orang non-muslim yang diberikan kepada kita dengan catatan, cara memberikannya adalah bukan dengan merendahkan. Adapun yang disebutkan memang menghargai, bagus dia. Dan itulah orang insaf, yakin bahasanya orang-orang begitu nanti suatu ketika akan dapat hidayah. Berarti dia baik, dasarnya baik. Ya seperti itu. Jadi boleh kita menggunakannya. Kita pakai musola tersebut atau masjid tersebut, sah-sah saja. Ya, nggak usah khawatir yang demikian itu. Adapun masalah toleransi, kalau memang di agama mereka tidak melarang, ya suka-suka agama mereka. Tapi kalau ternyata agama mereka melarang, kita nggak boleh marah kok. Misalnya agama mereka melarang, nggak boleh bantu masjid, ya suka-suka memang masjid adalah tempat ibadah dan mereka tidak ingin ibadah, kan bisa bantu yang lainnya. Misalnya dibalik seorang muslim, misalnya kita tidak boleh membantu itu bukan karena urusan membantu manusianya, membantu membuat tempat ibadah. Tapi kalau bantu fakir miskinnya yang Nasrani, yang Yahudi, ya boleh, yang Hindu ya boleh-boleh saja, begitu. Jadi tolong dibedakan. Jadi kalau seandainya agama mereka melarang, kita nggak usah marah dong dengan agama mereka, karena memang agama itu ada kekhususan. Tapi yang jelas yang dilakukan oleh bapak siapa tadi yang bangun masjid, padahal dia non muslim, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Allah akan balas di dunia dengan kebaikan. Oh, dia berbuat baik kok. Apalagi atas dasar kasihan. Masya Allah, lembut hati. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita kelembutan hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allah a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Buya, nampaknya telah terputus. Kembali akan kami bacakan pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial. Dan setelah itu bisa dilanjut dengan pengumuman dan doa keberkahan. Baik Buya, pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Di sekolah saya dalam setiap momen Idul Adha, setiap murid itu diwajibkan membayar iuran atau patungan sebesar 50 sampai dengan 100 ribu. Dan hasil kurbannya itu dibagikan kepada fakir miskin yang berada di sekitar sekolah tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah cara kurban seperti itu dibenarkan oleh syariat dan apakah hukumnya sah? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Baik, sekolah yang anak-anak dipungut atau dihimbau untuk bisa mengumpulkan uang, 1000 santri, ngumpul, 100 siswa ngumpulin. Lalu bisa beli sapi 3 atau kambing 20. Oke. Maka itu bukan disebut sebagai korban. Tapi patungan untuk menyembelih kambing dapat pahala di hadapan Allah. Nggak ada masalah, jangan dilarang dong. Orang kadang tidak paham antara sah jadi korban, sah jadi sedekah. Dipikir kalau nggak jadi korban langsung nggak ada pahalanya. Lalu ada nyetop, nggak boleh itu. Oh, korban kok pakai patungan. Pak, memang tidak jadi korban, tapi jangan dilarang. Lumayan dong 20 kambing kok tuh SMA mana itu. Lumayan, ini kadang-kadang Ustadz ini ngaco fatwanya. Antara tidak jadi korban dengan tidak jadi, antara jadi korban dan jadi sedekah nggak bisa bedain. Oke, memang tidak jadi korban, tapi tetap manfaat melatih mereka untuk bisa berkorban. Sebab korban bukan untuk orang banyak begitu, patungan nggak ada. Tapi bisa saja dijadikan korban begini caranya. Semua patungan untuk beli kambing lalu diberikan kepada ustadznya. Ustadz, saya berikan ini, ustadz kalau mau korban nih kambing. Jadi kambingnya diberikan ke ustadz, ustadznya yang berkorban. Pahalanya sama, ustadz yang korban dari kepala sekolahnya dulu, baru wakil kepala sekolah. Ada 20, gitu tunjuk ini ustadz, satu-satu. Oke, boleh. Jadi begitu. Kalau patungan itu bentuknya seperti arisan. Kalau tidak begitu nggak bisa. Misalnya kita patungan, kita bersepuluh, setiap hari raya korban kita ngumpulin 200-an.
200 kali 10 berapa? 2 juta kan? Dapat kambing, oke. Lalu kita menyembelih. Karena hasil patungan, maka kambing yang kita sembelih bukan sebagai kambing korban, tapi sedekah yang bermanfaat di hari raya. Agar jadi korban bagaimana? Gini. Jadi patungan begitu lalu ditunjuk. Tahun ini kamu duluan ya, kayak arisan begitu. Berarti kambing ini kita beli sama-sama, kita berikan salah satu. Baru berikut tahun berikut yang kita ngumpulin duit lagi, beli kambing. Beli orang yang berbeda. Terus dalam waktu 10 tahun sudah korban semuanya. Itu sah, arisan korban. Tapi kalau cara korban yang tidak begitu, yang nggak sah jadi korban, tapi bukan tidak mendapatkan pahala, harus bedakan. Pahala mah tetap dapat. Wong nyembelih kambing kok nggak ada berpahala. Lalu kadang-kadang Ustaz tuh fatwa nggak sah sampai di situ. Akhirnya orang batal. Sudah SMA, sudah dari dulu biasa tetangganya dapat kambing, gara-gara fatwa Ustaz ngantuk ini, akhirnya nggak jadi korban. Nggak jadi nyembelih kambing. Memang nama korban nggak bisa, karena korban nggak begitu aturannya. Tapi tetap mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa di hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembangunan pembebasan tanah, tolong pembebasan tanah segera yuk diselesaikan. Semoga Allah memilih Anda untuk bisa ikut andil dalam pembebasan tanah yang masih kurang 2,5 lebih. Langsung aja ke Wakaf Center Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 444 1179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah. Kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 456 atas nama Al-Bahjah Wakaf Tanah Pembangunan kode bank 147. Dan juga jangan lupa program Muliakan Santri, memuliakan santri jangan lupa, yaitu di bulan Ramadan ini khususnya ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751444338 atas nama Infak Ramadan Al-Bahjah kode bank 451, konfirmasi ke nomor telepon 0853 1122 2225. Kemudian jangan lupa bayar zakat ya. Kita ada rekening zakat, tapi ingat zakat di sini bukan dimakan santri, bukan untuk bangun pondok pesantren, tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Langsung saja masalah zakat Anda ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7.200.420.000 atas nama Hasan Al-Bahjah kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390789 atas nama Al-Bahjah Zakat Center kode bank 147. Baik, kemudian ada infak center ya, langsung infak center untuk operasional pondok pesantren. Ayo langsung ke 7 nomor BSI nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333. Ini saja insyaallah. Dan juga pengumuman pengajian Halaqah Fajar tetap insyaallah korban kita baca secepatnya. Semoga cepat selesai karena masih ada had. Kita tanggal berapa ini? 17. Hah? 18? 16? Hari ini 16? 17. Besok 17. 18. 19. 20. Sudah tidak ada lagi Halaqah Fajar. Karena tanggal 20 kita sudah i'tikaf. I'tikafnya bagi santri, i'tikaf tetap di masjid sini. Adapun yang mau i'tikaf, kita membuka tahun ini sudah kita buka i'tikaf di Masjid At-Taqwa tapi dengan protokol kesehatan yang ketat insyaallah. Kita ingin menghidupkan tapi dengan cara yang benar. Jika sudah ada izin kita baru mengurusi izinnya, karena kami tetap menghimbau kepada siapapun jangan maksakan dakwah tapi ternyata melanggar aturan pemerintah. Itu bukan dakwah, namanya hawa nafsu. Makanya kita coba kalau dapat izin nanti kalau memang sudah benar rapi izinnya kita akan mengadakan di Masjid Taqwa tentunya dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan. Adapun sisa kitabnya yang belum kebaca had sepertinya Bapak had akan kita pindahkan ke Madrasah Ramadan sore. Karena juga kebetulan Madrasah Ramadan kitabnya penjabaran hadis Jibril sudah selesai. Jadi nanti sore kita sudah mulai belajar had. Kitab hadnya dibawa, insyaallah. Kitab had, karena kitab had kita praktis. Kalau had panjang insyaallah masih bisa. Harus pelan-pelan, kalau ini harus segera selesai insyaallah. Ini kita bagi deh berapa hari hatam lah. 4 hari lagi hatam ini kitab. Dan mohon ini dimurojaah lagi nanti para bapak-bapak ibu di rumah. Jadikan pegangan itu mudah. Jangan pakai kitab gede-gede dulu, yang kecil saja dimatangkan.
Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka antas syadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, di masyarakat kami, di negeri ini Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah, siapapun yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami mohon ampuni mereka, muliakan mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, itu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni kami semua. Anak-anak kami ya Allah, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu, anak-anak kami, para santri kami ya Allah. Dan berikan kepada guru-guru mereka segala kebaikan, para orang sesepuh, para orang tua asuh mereka, para sesepuh-sepuh yang mengayomi mereka, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Wahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan di siang hari tepatnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program kajian spesial Zawiyah Duha dengan mengkaji kitab Ramadan Niat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Syahan Al-Muslim beserta kru tugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.